Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat hebat hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Kali ini lagi dengan saya dalam video desain pembelajaran Akidah 2 Latsar CPNS. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Karena kebajikan lama mengatakan tak kenal maka kenalan dong. Baik, sahabat yang berbahagia, salam kenal dari saya. Nama Slamet Turseno. Tempat tanggal lahir Purbalingga 21 November 1980. Kalau dari kotanya tahu kan ya, Purbalingga, Ngapaker. Kemudian untuk pendidikan, alhamdulillah selesai 1 ilmu administrasi negara BC Pundip. Kemudian S2 Magister Perencanaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Untuk saat ini jabatan fungsional saya adalah sebagai analis pengelolaan keuangan APBN. Nah, bagi sahabat sekalian yang ingin berkomunikasi lebih lanjut bisa melalui email ataupun nomor HP saya sebagaimana tertera di layar. Sebelum kita ke slide selanjutnya tentang metode dan desain pembelajaran, saya ingin mengajak sahabat berhenti sejenak. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita sering terjebak dan terpaku pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, di luar lingkaran kendali kita. Misalnya cuaca, waktu, hal-hal di masa lalu, apa yang orang lain katakan, bagaimana orang lain bersikap, itu di luar kendali kita. Sedangkan yang dalam kendali kita adalah tentang diri kita. Bagaimana tindakan kita, perkataan kita, kemudian cara kita mensikapi sesuatu. Oleh karena itu, mari kita mulai fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan jangan membuang energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Termasuk nanti saat kita mengajak orang lain untuk berubah. Ada kalanya proses yang panjang membuat kita menyalahkan, membuat kita berputus asa. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada diri kita, fokus pada apa yang kita sampaikan. Oke, sahabat yang berbahagia, kembali ke desain pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, ada 4 metode pembelajaran melalui blended learning yang sudah dikenal umum. Pertama adalah melalui mobile learning. Kedua adalah melalui distance learning. Ketiga, pembelajaran klasikal. Dan yang keempat, penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau yang biasa disebut PKT-PT. Yang pertama adalah mobile learning atau biasa dikenal dengan pelatihan mandiri, biasa menggunakan metode MOOC, di mana peserta melakukan pembelajaran secara mandiri di tempat kedudukannya
yang dalam hal ini ada 48 jam pelajaran. Tahap kedua adalah distance learning, yakni melalui e-learning. Untuk agenda 2, nilai-nilai dasar ASN, ada 39 jam pelajaran yang dilakukan dengan asinkronus maupun yang dilakukan melalui sinkronus. Yang melalui asinkronus ada 34 jam pelajaran, sedangkan yang melalui sinkronus ada 5 jam pelajaran. Nah, ini salah satu contoh model desain pembelajaran khususnya untuk agenda 2, di mana 34 jam pelajaran melalui asinkronus dan 5 jam pelajaran melalui sinkronus yang dilakukan dalam 4 hari pembelajaran. Sobat hebat, dimanapun Anda berada, salah satu hal pokok dan mendasar yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah pembelajaran adalah dengan menyusun tujuan pembelajaran. Karena ia akan menjadi arah, guide, pedoman, cita-cita, maupun harapan yang ingin kita wujudkan. Untuk pembelajaran agenda 2, secara spesifik, tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN sehingga peserta dapat menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mempunyai motivasi kuat untuk terus belajar, mempunyai rasa saling peduli dan toleransi, loyal kepada bangsa dan tanah air, berjiwa inovatif, dan mampu berkolaborasi dengan kerjasama yang sinergi. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu desain pembelajaran melalui e-learning ini adalah sinkronus dan asinkronus. Dari model yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang akan kami sampaikan pertama terkait dengan model sinkronus, di mana untuk model sinkronus ini kita bagi dalam 2 hari, yakni hari ke-4 dan hari ke-7. Secara umum, susunannya adalah mulai dari pendahuluan, materi, dilanjutkan dengan penugasan, kemudian penutup. Demikian pula untuk hari yang kedua, penyampaian sinkronus. Metode sinkronus ini disampaikan untuk lebih kepada pendalaman dan pembulatan terkait materi yang telah disampaikan maupun materi-materi yang dipelajari secara mandiri oleh peserta. Sedangkan sinkronus secara total ada 34 jam pelajaran yang kita bagi ke dalam 4 hari pembelajaran yang menitik beratkan pada tugas individu dan tugas kelompok peserta, sehingga dari tugas-tugas kan peserta akan lebih mengeksplor dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Selanjutnya adalah tahapan ketiga atau penyampaian materi melalui klasikal yang secara umum ada 9 jam pelajaran
atau total menit 405 menit. Secara umum, modelnya melalui pendahuluan, kemudian materi, dan ditutup dengan tutupan. Klasikal ini artinya seluruh peserta dihadirkan dalam satu forum melalui sinkronus. Kemudian masing-masing menyampaikan paparannya, kemudian ada tanggapan dan diskusi yang tujuannya adalah untuk lebih memperkuat dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang telah dipelajari pada tahapan sebelumnya. Demikian desain pembelajaran yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.